Shalom teman-teman AYC yang ada di tempat masing-masing. Kita bersyukur karena saat ini kita kembali bertemu di ibadah virtual Komisi Pemuda GKM Salatiga. Dan saya percaya bahwa teman-teman di tempat masing-masing semoga dalam keadaan yang baik dan berbahagia. Mari saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah Komisi Pemuda ini, dan biarlah kita boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, membawa korban syukur bagi Tuhan. Tersungkur di hadapan-Mu. Terima korban syukur kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bersembah syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari bersatu hati, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap cinta dan berkat-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah Tuhan. Berkati hati, berkati pikiran kami, biar kami boleh memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Sertai ibadah kami sampai akhir nanti Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu hadir di hati kami masing-masing. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah melalui ibadah virtual malam hari ini. Mari kita nyatakan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama dengan angkat pujian serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Karena namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oke, selamat malam teman-teman yang ada di rumah atau mungkin yang masih stay di Salatiga, di kos atau di rumah. Selamat datang kembali di persekutuan Komisi Pemuda Amazing Youth Community GKMI Salatiga hari ini atau malam hari ini. Kita akan bahas banyak hal tentang ini, topiknya tentang podcast gitu ya. Jadi tema besar kita itu tentang persekutuan. Jadi menurut teman-teman sendiri secara pribadi gitu ya, persekutuan itu apa sih? Nah, hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Dion, Mas Dion, Nyong Dion. Ya, Dion adalah salah satu pengurus pemuda GKMI Salatiga yang menjabat sebagai apa, Pak? Sebagai ketua Karni. Ya, aduh, suaranya itu loh ngebas sekali. Sebagai ketua pemuda GKMI Salatiga. Oke, Dion, dengan tema besar tentang persekutuan, menurutmu apa arti atau maksud persekutuan? Menurutmu secara pribadi gitu ya? Oke, secara pribadi nih ya. Secara pribadi. Kalau persekutuan itu menurut saya tuh ada dua, mungkin perkumpulan ya, Oke. perkumpulan orang-orang. Yang satu ada yang ya ada dampak negatif dan positifnya. Dan saya yang tahu tuh yang beberapa kali ini saya dengar itu persekutuan itu ada di komunitas kami gitu loh. Kita di gereja. Jadi beribadah, memuji nama Tuhan, lalu mendengarkan firman bersama-sama dengan satu tujuan, satu misi untuk memuliakan Tuhan. Gitu sih. Oke. Gitu. Yang pernyataan yang terakhir sangat-sangat ini ya, maksudnya rohani sekali. Lah, tadi pernyataan dari kamu Dion tentang makna persekutuan, ada yang positif dan juga negatif. Kalau kamu nggak lupa pernyataanmu barusan ya. Menurutmu positif yang kayak persekutuan yang positif itu kayak gimana? Sedangkan persekutuan yang negatif itu kayak gimana? Nah, yang positif tuh yang saya jabarkan tadi, yang seperti ibadah dan lain-lain. Nah, persekutuan yang negatif itu seperti gini. Maksudnya yang positif itu berpusatnya ke Tuhan gitu ya. Oke. Betul dong. Sedangkan yang negatif? Nah, yang negatif itu berpusatnya pada nafsu mungkin. Nah, seperti kemarin waktu kita penjajahan dulu, itu kan ada sekutu namanya ya. Oke. Itu persekutuan. Jadi kayak gimana ya? Perkumpulan-perkumpulan yang mungkin malah menjadi dampak bagi dunia ini hancur lebur. Nggak membangun gitu ya? Iya, maksudnya itu. Iya, jadi kalau persekutuan itu harus membawa pertumbuhan secara rohani ke pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau nggak membangun itu berarti maknanya udah beda. Ke negatif gitu ya. Oke, teman-teman paham gitu ya. Jadi kalian bisa mencari maksud atau arti dari persekutuan menurut kalian secara pribadi. Nanti ini dari aku ya, kalian boleh chat deh ke aku, ke nomor WA aku. Dion, selanjutnya kita tumbuh bersama di Komisi Pemuda Amazing Youth Community. Nah, apakah AYC gitu ya sudah mewakili makna dari persekutuan menurut kamu tadi barusan, yang dua ini pernyataan tadi? Apakah Amazing Youth Community sudah mewakili makna persekutuan itu? Kalau menurut saya sudah sangat-sangat memenuhi sekali ya. Soalnya kan kita juga di sisi lain kita selain beribadah, selain memuji nama Tuhan, kita juga mungkin mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang membangun satu sama lain, mungkin dengan kita kunjungan atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan apapun dan saling membangun lah kita. Maksudnya ya dari persekutuan itu
di IYC ini sangat berdampak positif sekali gitu loh menurut saya. Nah itu kalau sekarang di masa pandemi ini kan semuanya segala sesuatu harus lewat online gitu ya. Nah Amazing Youth Community kan sudah ada kayak Komsel kecil, Meet besar, terus YouTube juga ada. Nah apakah langkah-langkah itu menurut kamu sudah mewakili penyampaian kalian sebagai pengurus ke jemaat, kayak tadi kamu bilang pertumbuhan gitu, pengenalan akan Tuhan. Nah, apakah langkah-langkah itu sudah mewakili ke sana? Sudah menjangkau ke teman-teman pemuda itu di masa pandemi seperti sekarang ini ya maksudnya ya. Oke, mungkin menurut saya juga itu merupakan salah satu opsi lain buat kita saling mendekatkan satu sama lain. Oke. Jadi harus tetap dekat gitu ya, walaupun betul. Sekarang semuanya serba online. Ya, Oke. Walaupun begitu kita juga mungkin harus sering-sering komunikasi dengan satu sama lain, walau mungkin hanya sebatas chatting atau hanya sebatas mungkin beberapa kali juga aku juga ketemu juga di jalan. Nah dari situ kita Nyapa bisa sapa-sapa, gitu ya. saling sapa gitu. Jadi bagaimana kabarnya dan lain-lain. Nah dari situ kan juga bisa menguatkan satu sama lain. Oke. Gitu intinya sih. harus tetap nyambung gitu ya. Oke, Dion, kami itu kan warga Salatiga gitu ya. Jadi dari awal tuh kamu sudah terlibat di GKMI Salatiga. Nah, pas waktu kamu masuk ke kepengurusan, siapa yang ngajak kamu sih? Yang nawarin kamu, Dion, ayo join lah ke pengurus GKMI Salatiga, ke pengurus pemuda GKMI Salatiga gitu. Itu mungkin nggak ada ajakan ya mungkin. Oke. Kalau lebihnya itu kayak awal-awal mungkin kita saling dekat. Jadi awal-awal saya join dengan pengurus waktu itu remaja lah. Oke, dari remaja. Dari remaja. Remaja itu kita remaja itu kalau bahasa sekarang circle-nya itu seperti itu aja. Jadi kayak kita tiap hari ketemu. Iya. Jadi waktu kepengurusan kita yuk kita bareng-bareng buat bangun ini jadi bersama-sama bertumbuh sama-sama gitu itu sih. Itu berapa orang sih, Yon? Kira-kira berapa ya? Banyak juga sih waktu itu. Itu seangkatan sama kamu siapa? Ada banyak sih, ada beberapa kayak ada Dita, ada Inggit, terutama ada kamu juga kan, ada. Aku tua gitu ya neng kamu. Oke, jadi setiap angkatan mungkin beberapa angkatan ini sebelumnya gitu ya, aku udah ada. Jadi udah 11 tahun di GKMI Salatiga. Nah, pas kamu terlibat gitu, nggak diajak ya Yon? Kamu tergerak sendiri untuk terlibat dalam pelayanan itu? Iya, jadi kayak gimana ya? Kayak kita udah menjalani rutinitas waktu itu ya. Kita udah menjalani rutinitas bersama-sama. Kita tiap hari ketemu terus, malam ketemu terus. Walau kita malam tuh ketemunya bukan ketemu kita ibadah atau apa, tapi kita sharing-sharing mungkin main atau ngobrol-ngobrol. Nah dari situ jadi itu kita secara nggak langsung tuh kalian udah tergerak untuk terlibat cara waktu itu kan juga ada beberapa banyak sih ya beberapa ya. Berarti udah lama ya Yon kamu terlibat pelayanan ya di ini GKMI Salatiga gitu ya sampai ke Komisi Pemuda. Kamu ada nggak sih sampai ke titik jenuh kamu pelayanan? Ada nggak sampai di titik itu? Kalau wah udah capek lah ngono. Kalau manusiawi sih pernah ngalamin ada gitu ya? Juga ada pasti ada. Jadi kayak gitu lagi tuh balik. Jadi kayak gimana ya? Rindunya itu bukan seperti kalau aku kan biasa main basket seminggu nggak main basket tuh rasanya biasa aja. Maksudnya ya kerasa wah nggak enak nih harus main basket. Tapi kalau beribadah itu kayak itu aja pengurusan. Nah kalau pengurusan tuh beda lagi. Jadi kayak hatinya itu gimana ya? Susah buat ya mungkin jenuh langsung ini nggak bisa gini nih. Udah aku kayak harus alarm gitu ya. Ya betul. Oke. Nah alasan kamu sampai ke titik jenuh tuh capek, bosan, atau ada alasan lain? Itu gara-gara mungkin munculnya bosan tuh gara-gara tidak ada tantangan. Jadi gini. Menarik ya. Jadi mungkin teman-teman semua terutama Arni juga mungkin
melakukan hal bosan itu kayak kita rebahan gini. Karena itu nggak ada tantangan buat kita. Kita nggak ada tertantang buat di situ. Jadi dalam persekutuan pun harus ada tantangan Yes, gitu ya, biar nggak bosan, biar nggak jenuh. Oke, sip. Nah, kalau seandainya kamu ada urusan lain tepat di hari Sabtu dan jamnya persekutuan Komisi Pemuda gitu ya, kira-kira keputusan apa sih yang kamu lakukan? Tetap berangkat ke pemuda apa udahlah ikut kegiatan, soalnya sekali-kali kayak kemarin biasanya maba gitu ya, orientasi masa itu OMB pas hari weekend. Nah, kira-kira menurutmu gimana secara pribadi? Ini malah beberapa saat ini sih mungkin itu kejadiannya. Sering sekali terjadi kayak seperti itu. Soalnya kan kita online nih, kita nggak bisa tatap muka seperti dulu lagi. Kalau seperti dulu kan kita udah ada jam segini-gini harus luangkan waktu segitu. Nah kalau ini kan kita kadang-kadang jamnya jam berapa, jam nggak sesuai, ya nggak pasti gitu loh. Nah dari kemarin-kemarin sih kami, terutama aku, itu udah diajarin kalau yang utama itu emang ibadah. Emang harus ibadah. Jadi mau gimana pun harus diutamin ibadah. Aku dan Regita mungkin teman-teman udah kenal semua. Jadi kita sering. Jadi kita waktu nongkrong itu kita sempetin, kita jam 7 nih ibadah atau jam 8 gitu. Kita ke mobil dulu, masuk, ibadah bersama-sama berdua aja. Langsung di-cut gitu ya kegiatan apapun yang kalian lakuin, oke. Karena rutinitas itu sudah dilakukan setiap hari. Kenapa kita nggak bisa lakukan rutinitas yang hanya beberapa menit, hanya beberapa jam untuk beribadah aja gitu loh. Oke. Nah, Dion, waktu kita sudah selesai. Jadi teman-teman, demikian pembicaraan kita dengan Dion. Kita bakal lanjut nanti. Dion, dadah dulu. Dadah. Bye. Thank you. Oke, teman-teman pemuda Amazing Youth Community, kita lanjut gitu ya part kita buat podcast malam hari ini bersama dengan Matius. Halo Kak Jadi, Aning. halo Matt, apa kabarmu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kamu masih di Salatiga ya? Iyalah, masih take video ini yuk. Jadi ya masih di Salatiga lah. Matt, tema kita hari ini tentang persekutuan. Oke? Persekutuan. Tadi aku udah bilang dari awal. Jadi menurut kamu, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda butuh persekutuan? Mengapa anak-anak muda butuh persekutuan? Yeah. Menurut aku persekutuan itu penting ya Kak, karena persekutuan itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Jadi, itu makna dari ini ya, gereja. Jadi kenapa kita perlu persekutuan ya? Karena di dalam persekutuan kita ada sharing, ada kayak apa ya, saling mendengarkan, kita saling memperhatikan gitu. Jadi kalau kita mungkin lagi sedang lagi ada masalah atau lagi sedang down, mungkin kita bisa sharing, kita bersekutu untuk memuji Tuhan dan sharing keluh kesah. Jadi kayak menghilangkan ini loh Kak. Jadi kayak permasalahan dalam persekutuan itu banyak hal yang bisa dilakuin bersama-sama gitu ya. Jadi benar. kamu nggak pernah sendiri gitu ya intinya. Lah, menurut kamu secara pribadi, kamu merasa perlu persekutuan? Kalau diri aku secara pribadi perlu sih Kak. Sangat-sangat perlu. Perlu. Alasannya? Karena tadi. Alasannya tadi. Ya kita belajar sharing, belajar tahu diri kita, tahu orang lain juga gitu loh. Karena kita hidup kan bukan untuk dirimu sendiri ya, tapi untuk orang lain gitu. Oke. Apakah Komisi Pemuda Amazing Youth Community itu sudah mewakili pernyataan persekutuanmu barusan tentang pentingnya persekutuan itu? Apakah sudah mewakili? Sudah mewakili untuk AYC, karena kita tahu di AYC itu kan ya gak cuma perkumpulan sih, ada kayak ibadah firman, terus kayak ada ibadah komsel. Jadi kita Kak, kita berusaha untuk tahu untuk pemuda-pemuda yang lain gitu, saling mengenal gitu ya. Jadi sudah mewakili. Ya. Matt, ini dari pertanyaan yang dikasih ke aku gitu ya, dari pengurus si ibadah. Ini tentang teks dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8 tentang berbagai macam karunia. Nah, di sana kan dituliskan ada karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, dan masih banyak lagi. Menurut kamu sebagai seorang pemuda yang terlibat dalam kepengurusan dan juga melayani gitu ya, apa sih kamu masuk ke kategori karunia yang mana menurutmu? Kalau aku tuh lebih ke melayani ya Kak. Lebih melayani.
dikasih talenta Tuhan juga buat bernyanyi, mungkin bisa aku gunakan buat melayani Tuhan juga, contohnya singer, PPJ kayak gitu-gitu. Menurutmu ada karunia lain enggak sih yang selain melayani? Kalau melayani kan yang paling menonjol gitu ya menurut kamu ya. Selain itu ada enggak? Belum tahu sih Kak kalau itu. Soalnya yang paling menonjol menurut dari aku tuh itu. Itu toh. Oke. Oke, next. Kamu kan mahasiswa pendatang gitu ya. Dari Ngandong, Pati, terus studi di kota Salatiga, lalu bergereja di GKMI Salatiga dan terlibat pula dalam pelayanan sebagai pengurus pemuda AEC GKMI Salatiga. Awalnya kamu ditawarin siapa, Matt? Awalnya tuh kalau nggak salah yang nawarin tuh Kak Dita. Dita. Iya Kak. Dia nawarinnya langsung kayak minta kamu buat join gitu ya. Oke. Ditawarin Dita. Secara pribadi kamu awalnya itu merasa tergerak nggak sih dengan tawaran kayak terlibat dalam pelayanan? Menurut kamu tergerak nggak sih? Oh iya, aku udah di sini, udah terlibat gereja, ya udah deh aku join sekalian. Ini cerita sedikit ya Kak. Dulu pas ditawar itu aku tuh rada kayak ragu gitu, kayak rada takut gitu. Tapi lama kelamaan, tapi akhirnya aku mau juga gitu karena di sana kan aku juga ikut pelayanan juga, aku terlibat dalam aktif gitu ya. Remaja juga toh. Kalau ya kenapa enggak kalau di sini punya waktu, punya kapasitas juga, ya kenapa enggak gitu kalau melayani Tuhan kayak gitu. Dan sampai sekarang kamu memilih untuk tetap stay di kepengurusan gitu ya. Dengan alasan apa kamu tetap stay? Ya alasan utama ya satu melayani itu tadi. Terus apa ya Kak? Ya kalau kita lihat di AEC sendiri kan pemudanya nggak banyak banget gitu kan. Jadi nggak banyak itu juga kan yang kayak pengurus pemudanya juga yang melayani kan. Nggak banyak juga itu udah hampir kayak ngambil dari jemaat juga gitu ya. Jadi ya sebisa aku dengan kapasitasku gitu loh Kak. Ya aku mau gitu loh, mau melayani. Oke. Next, Matt, kamu pernah nggak sih mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam terlebih ya dalam ibadah AEC GKMI Salatiga? Pernah nggak? Kalau aku pernah sih Kak. Bisa sharing sedikit? Jujur kalau pas hati lagi nggak enak, terus lagi down atau overthinking gitu tuh, mungkin pas ikut ibadah AEC terus dengar firman atau sedang sharing satu sama lain kok kayak itu loh perjumpaan sama Tuhan, kayak diingetin gitu loh Kak, kayak merasa ditampar gitu aja. Oh ngena ini firmannya ngena itu. Jadi ya di bagian itu loh aku merasa berjumpa dengan Tuhan kayak gitu. Diingatkan kembali kayak gitu. Oke, Matt, terima kasih banyak. Intinya teman-teman gini, kita semua anak Tuhan ya tanpa terkecuali pasti punya pendapat tersendiri tentang makna persekutuan atau arti dari persekutuan. Kalian bisa tahu makna persekutuan bisa dari komisi, bisa dari rumah keluarga kalian, bisa dari gereja gitu ya. Masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi pendapat yang baik yaitu pendapat yang dimana persekutuan itu sebagai kayak rumah gitu ya Matt ya. Rumah dimana kalian bertumbuh di situ, bertumbuh dalam komunitas, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam setiap kayak kegiatan-kegiatan yang dikerjakan kayak gitu. Lah tadi Dion yang paling menarik itu intinya gini, dia sama rekannya Rere, mereka punya waktu sendiri, kayak harus memilih antara dua pilihan, pemuda atau kegiatan yang lain, mereka bakal pilih pemuda. Nah, teman-teman pilih yang mana nih gitu. Matius, ketika dia punya persoalan, pergumulan, dia nggak lari dari persekutuan. Jadi malah dari situ dia mendekat ke persekutuan. Karena teman-teman, kalian bakal mendapatkan jawaban apapun dari siapapun ketika kalian ada di titik terendah sekalipun, kalian tetap datang dekat sama Tuhan. Terima kasih banyak Matius, terima kasih Dion. Demikian teman-teman podcast kita hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalau kalian mau ngomong apapun,
sharing apapun tentang persekutuan, silahkan kontak pengurus gitu ya. Kami bakal jawab kalian sebisa mungkin. Oke, sekian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Matius, Karni. Tetap percaya dan tetap setia adalah yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan apapun keadaan kita saat ini. Karena kita percaya apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Untuk saya dan saudara, mari kita datang kepada Tuhan membawa setiap doa kita tanpa syarat. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Walaupun kami tidak mengerti, tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mau tetap percaya Tuhan, karena itu kami datang kepadamu. Kami mau membawa setiap doa kami. Kami mau membawa Komisi Pemuda Messi Youth Community ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya boleh pakai sesuai dengan perkenanan dan rencana Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pengurus, berkati setiap jemaat pemuda,
Biarlah kami boleh bersama-sama terus bersekutu, bersama-sama setia untuk melayani Tuhan melalui Komisi Pemuda. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan bagi negara kami, bagi bangsa kami. Berkati untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh menolong untuk setiap hal yang dibutuhkan. Karena kami percaya ketika Tuhan memegang bangsa dan negara kami, maka tidak ada rencana Tuhan yang gagal untuk Tuhan nyatakan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk gereja kami. Tuhan berkati untuk setiap program-program, rencana-rencana yang saat ini sedang dilakukan, dirancang. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai. Biarlah gereja Tuhan ini boleh melakukan segalanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memakai setiap kami, Tuhan yang bekerja atas kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan, untuk Bu Endang. Kiranya Tuhan berkati melalui setiap pelayanan yang dikerjakan, untuk setiap hal yang menjadi pergumulan atau apapun, kiranya Tuhan yang menyertai. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta Muda Paul, sekaligus pembimbing kami di Komisi Pemuda. Kiranya Tuhan yang terus boleh mengurapi, berkati untuk proses menuju kependetaan. Biarlah setiap tes, setiap proses yang harus dilalui bisa berjalan dengan lancar. Dan semuanya karena rencana Tuhan atas Kak Paul boleh dinyatakan. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami Tuhan, karena kami percaya hanya kepada Tuhan kami berdoa dan kami percaya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.